Halo Kang, Kang Habib. Halo, Mat. Kalau PPT-nya mau di-share dari panitia atau? Dari saya aja nggak apa? Terima kasih Kang. Ya. Baik, sebentar lagi acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Minggu ya, weekend, seharusnya kita weekend, tetapi kita gunakan untuk acara Tabaruk 2 di hari yang kedua yang insya Allah akan dilaksanakan dari mulai pagi sampai asar. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ketua Umum LDKDDJ YAIDC Amis, yang saya hormati pemateri Kang Habib, dan para peserta yang saya cintai juga saya banggakan. Terima kasih pada pagi hari ini telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan Tabaruk 2, yang mana pada kesempatan kali ini merupakan materi yang pertama di hari yang kedua ini, yaitu mengenai seni dalam berkomunikasi. Nah, teman-teman semuanya, saya ingin cek dulu semangat teman-teman di pagi hari ini. Seperti kemarin, jika saya bilang BKDDJ IAID, jawabannya gimana? Ada yang masih ingat? Semangat menebar kebaikan. Oke, alhamdulillah masih ada yang ingat ya. Jadi kalau misalkan saya bilang LDKDDJ IAIDC Amis, jawabannya adalah semangat menebar kebaikan, dan semuanya harus semangat. Jangan sampai ketika bilang semangat tapi suaranya juga terdengar loyo gitu ya. Siap, saya cek semangatnya. LDKDDJ IAIDC Amis. Mana ini? Mana ini yang semangat menebar kebaikan? Jawabannya yang semangat dong. Semangat menebar kebaikan gitu ya. Oke, saya ulangi lagi. LDKDDJ. Semangat menebar kebaikan. Alhamdulillah ramai sekali. Terima kasih semuanya. Beri tepuk tangan deh untuk semangat kalian semua di pagi hari. Bisa tak sebelumnya. Mohon maaf untuk yang lain dulu ya. Nanti kalau udah dipersilakan. Halo cek, mohon maaf untuk yang lain bisa di-unmute dulu. Baik, Kang Habib, nanti insya Allah akan dipandu oleh moderator kami, yaitu dari Kang Ihsan. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 8:34, dan sepertinya para peserta juga sudah tidak sabar untuk sama-sama mengikuti materi pada hari kedua ini. Jadi langsung saja untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada moderator Kang Ihsan. Terima kasih. Cek. Udah ke sini. Kita enggak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina
wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang nikmat yang sering kita lupakan yaitu nikmat iman dan nikmat luang waktu. Ya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita mengharapkan rahmat dan syafaatnya dari beliau di akhirnya yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memandu acara pemaparan materi dari Kang Habib ya. Selanjutnya saya mau menyapa dong. Masih ada nggak ini? Masih bisa mendengarkan gitu? Masih bisa merespon? Cek. Ayah Kang. Masih, Kang. Oke, lumayan lah daripada enggak sama sekali gitu. Oke, berarti ini sekarang adalah materi dari Kang Habib yang berjudul Seni dalam Berkomunikasi gitu. Nah, ada yang tahu nggak siapa Kang Habib gitu? Tidak, Kang. Ada yang tahu? Nah, kalau nggak ada yang belum tahu ya, kebanyakan. Nah, saya pasti akan kasih tahu ini CV-nya. CV-nya ini beliau adalah namanya adalah A.A. Habib Baihaqi ya. Tempat tanggal lahirnya Ciamis 28 September 1992. Nah, alamatnya Dusun Cukang Muncal, RT 4 RW 7 Desa Tanggung Sari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Jadi beliau itu orang Sadananya ya, gitu. Terus nomor HP-nya kosong, bila ada yang membutuhkan bisa dicatat nih. Nomor HP-nya 085 2235 30727 ya. Oke. Satu kali lagi ya. Saya ulangi satu kali lagi ya. Biar siapa tahu ada yang butuh gitu ya. Yang pertama 085 223 530 727 ya, gitu. Nah, emailnya habib.baihaqi@gmail.com. Nah, sosial medianya yaitu Instagram @aa_habib.baihaqi. Nah, dalam pendidikannya ya Magister Studi Pembangunan SAPPK ITB, S1 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad, SMA-nya SMA 2 Ciamis, SMP-nya di Sadananya, SMP 1 Sadananya. Terus pengalaman organisasi nih, pernah menjabat di Ketua OSIS SMP 1 Sadananya. Terus Ketua Ikatan Remaja Masjid Irma SMA 2 Ciamis, Presiden Mahasiswa Kema FPIK Unpad, nah, Presiden Mahasiswa BEM Kema Unpad, CEO, dan yang beliau ini ya, yang paling hebat gitu. Menurut saya itu ada CEO Galuh Muda gitu. Selanjutnya PPSDM Kamil Pascasarjana ITB. Yang terakhir Knowledge Center IKA Unpad, IKA Unpad gitu. Nah, untuk pengalaman kerjanya, yang pertama dia tuh asisten dosen, pernah mengasistenisasi dosen gitu kan di limnologi dan pantonologi gitu di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran di Unpad ya pada tahun 2013 sama 2014. Nah, ini peneliti, beliau itu pernah meneliti gitu Pak kualitas air di Universitas Pajajaran itu di Unpad pada tahun 2016. Terus milenial motivator.
Lembaga Pengembangan Potensi Pelajar atau PIJAR Ciamis pada tahun 2019. Terus sekarang dari 2017 sampai sekarang ialah penyuluhan BRSDMKP atau Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, ini yang sangat sangat bagus, bisa ditiru lah. Ini ada karyanya dan penghargaannya yang pernah diraihnya gitu. Pertama, juara 1 pidato bahasa Indonesia se-Ciamis, Banjar dan Tasikmalaya gitu. Yang pertama, terus juara 1 Islamic Nasyid Competition se-Tasikmalaya Ciamis pada tahun 2011. Terus penerimaan program kreativitas mahasiswa bidang penelitian PKMP dan kewirausahaan PKM pada tahun 2013 dan 2015. Terus mahasiswa berprestasi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di Unpad pada tahun 2014. Terus penerima beasiswa juga gitu. Beasiswa Bidik Misi, Bakti Nusa, PLN dan Unpad ALG pada tahun 2011 dan 2016. Selanjutnya co-author buku gitu, Belajar Merawat Indonesia. Terus co-author buku Karya Cinta Pemuda untuk Ciamis Tercinta pada tahun 2019 gitu. Nah, untuk moto hidupnya ialah apapun yang membuatmu lebih dekat dengan penciptamu, maka perjuangkan gitu. Masya Allah, sungguh inspiratif sekali ya beliau. Yang pertama, dia ada karyanya begitu luar biasa, begitu banyak karyanya, yang mudah-mudahan kita bisa terinspirasi dan termotivasi lebih lanjut lagi gitu kan oleh beliau gitu. Nah, berikut CV yang saya sebutkan tadi. Dan selanjutnya membicarakan tentang sebuah komunikasi ya. Dalam komunikasi itu ada sebuah seninya gitu. Makanya pada materi kali ini yaitu berjudul Seni dalam Berkomunikasi. Karena komunikasi itu tidak hanya asalnya satu ucapannya ya biasa saja gitu kan. Butuh seni supaya komunikasi itu lebih dapat feel-nya gitu. Jadi lebih orang tuh bisa mencernanya. Jadi gampang paham lah orang. Percuma kita berkomunikasi dengan orang lain apabila orang lain yang kita komunikasikan itu tidak mengerti apa yang kita komunikasikan. Jadi kita butuh ada seni komunikasi. Bagaimana kita membuat komunikasi yang ya bisa sesantai atau mungkin senyaman mungkin lah dengan seorang atau orang-orang yang berinteraksi dengan kita gitu. Mungkin yang jadi pertanyaan tuh gimana sih seni dalam berkomunikasi itu gitu kan. Nah, pada kali ini kita bisa mendapatkan jawaban dari beliau gitu selaku pemateri. Untuk itu saya persilahkan kepada A. Habib untuk melanjutkan atau memberikan sebuah pemaparan materi tentang bagaimana gitu kan seni dalam berkomunikasi. Waktu dan tempat saya persilahkan A. Habib. Terima kasih. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Kedengaran. Ya, baik. Terima kasih ke demoderator. Biasanya suka dipanggil siapa namanya? Ihsan, Pak. Ihsan, kan? Ihsan ya, oke, di Ihsan aja ya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari yang cerah ini kita semua masih diberikan berbagai macam kenikmatan, kesempatan oleh Allah. Tepatnya sekarang hari ke-7 ya.
Benar nggak? Hari ke-7 di bulan Ramadan, hari Ahad. Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatan. Mudah-mudahan nikmat sehat begitu. Kemudian nikmat iman, nikmat Islam, nikmat merasakan jamuan di bulan Ramadan itu menambahkan semangat pada diri kita sendiri untuk semakin dekat dengan Allah dan menjadi hamba-hamba Allah yang ahli syukur. Ya, senang sekali, terima kasih kepada rekan-rekan panitia. Di sini ada Kang Dewildan ya, Dewildan Taufik Ramdhani nih. Barakallah berarti sedang ulang tahun ya bulan ini ya. Ramdhani nih. Mudah-mudahan sedang ulang tahun nggak? Bener nggak bulan ini? Oh, hari ke-6 Kang. Oh ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan semakin sehat ya, makin berkah, selalu Allah lindungi dan semakin semangat dalam dakwah gitu, terutama di DJ ini ya, di kampus tercinta kita. Amin. Ya baik, adik-adik semua, rekan-rekan, tak lupa ya, salat dan salam mudah-mudahan senantiasa kita curahkan kepada teladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, serta semoga syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, tadi seperti yang sudah disampaikan ya, jikalau memang insya Allah hari ini di kegiatan Tabaruk 2 ya, training baru kader 2 di DDJ Darud Dakwah Jami'ah, berarti 1 tahun ini sekali ya, atau 2 kali berarti? DDJ 2 itu berarti maksudnya? 1 kali Kang. Oh, 1 kali, yang keduanya gitu ya? Oke, siap-siap. Baik, insya Allah kita akan mencoba ya, belajar bareng-bareng ya, belajar bareng-bareng terkait seni berkomunikasi. Izin saya untuk share materinya ya. Ya Kang, silakan. Bentar. Bentar ya. Ya, berbicara komunikasi sebetulnya sudah apa ya, bukan sesuatu yang asing bagi kita ya. Karena memang setiap hari pun kita berkomunikasi ya. Ini loading, bentar ya. Suara saya kedengar nggak ya? Bentar, ini loading. Oke. Bentar. Ini kayaknya agak ini ya, ada kendala nih. Atau kayaknya harus keluar dulu ya. Oh iya. Boleh saya izin dulu sebentar ya? Ini not responding soalnya. Kang, maaf kalau masih lama gitu, maksudnya kalau masih gitu, masih loading, gimana kalau dari panitia saja yang nge-share-nya Pak? Nge-share screen-nya. Oke. Bentar ya. Terus saya keluar dulu ininya apa? Error. Oh iya, nggak apa-apa. Total ya. Ini nggak kedetek ya. Bentar ya. Saya buka lagi ininya apa, materinya. Bismillah.
Nah, sekarang di sini. Oke, sip. Udah terlihat? Ada Kang? Sudah? Oke, alhamdulillah. Saya di ini dulu. Ya. Oke, ini sesuai dengan permintaan dari panitia ya. Selalu kita belajar bareng terkait seni komunikasi yang efektif ya. Karena memang ini berkaitan dengan komunikasi, jadi saya harap nanti kegiatannya lebih interaktif ya. Harapannya nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ataupun juga misalnya saya minta untuk chat dan lain sebagainya, mungkin bisa adik-adik atau rekan-rekan semua untuk bareng-bareng ya kita belajar. Ya, Nah, berbicara, ya siap. Nah, berbicara komunikasi tadi ya di awal bahwa ya komunikasi ini merupakan sesuatu yang sudah tidak asing gitu. Nah, lantas mengapa sih kita perlu yang namanya komunikasi gitu? Coba ada yang mau ini? Mengapa kita perlu komunikasi? Atau boleh di chat ya? Di kolom chatnya boleh? Tapi saya nggak bisa lihat ya kalau ini ya. Ini aja lah. 1-2 orang lah, boleh. 1 orang dari Iwan, 1 orang dari Ahwat. Mengapa kita perlu komunikasi? Siapa dari Iwan? Gitu ada. Yo, mengapa kita perlu komunikasi? Ada Kang tuh dari Ikhwan tuh. Ini dari Alina Kang. Oh, di chatnya ya? Iya, supaya kita terhubung satu sama lain kan. Terus Oke. ada dari THI untuk bertukar informasi. Oke. Kalau misalnya saya ini masih kedengar nggak suaranya itu? Dengar Masih jalan? masih. Oh iya, berarti bisa ya. Oke. Oke, supaya kita terhubung satu sama lain, boleh yang lainnya juga? Mengapa kita perlu komunikasi? Ini dari Arina, Ayi untuk bertukar informasikan. Yang lainnya? Mengapa kita perlu komunikasi? Silakan bisa di chat ya. Oke, nggak ada lagi. Oke. Pertanyaan kedua saja. Pertanyaan kedua, sebetulnya komunikasi itu apa sih artinya? Ini dari Baby Tri. Untuk memenuhi kebutuhan biologi seperti makan ya. Untuk memenuhi kebutuhan psikologi dan emosional saling bertukar pikiran. Oke. Sekarang ganti ya pertanyaan. Oke. Karena tanpa adanya komunikasi tidak akan tercipta kesepahaman. Baik. Oke, cukup ya, kayaknya cukup. Sekarang pertanyaan kedua, komunikasi itu apa sih sebetulnya? Boleh di chat room juga ya, silakan. Komunikasi itu apa sih? Terus itu ada Pemberitahuan atau pertukaran, communication. Yang lain? Oke. Apa sih komunikasi itu? komunikasi. Kan sudah tidak asing ya. Ada yang Tiap hari kita, ayo. Ini nggak ada salah benar ya. Ini sentrasi yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Komunikasi itu proses interaksi antar satu sama lain. Oke. Ada lagi? Proses penyampaian informasi. Oke, sip ya. Jadi komunikasi itu sesuatu hal yang sangat lumrah ya, setiap hari kita lakukan. Tadi disebutkan bahwa ya sebagai salah satu interaksi. Kita berinteraksi dengan orang tua kita, dengan ibu, dengan bapak gitu ya, dengan adik-adik kita, saudara kita. Bahkan saya hadir ke sini pun juga merupakan bagian hasil dari komunikasi gitu. Dalam segala aspek kita memerlukan yang namanya komunikasi sebagai makhluk sosial tentunya ya. Nah, saya coba mencari beberapa referensi, kemudian juga beberapa jurnal, dan saya ambil satu definisi ya terkait komunikasi ini. Oke. Jadi
communication is the process of sending and receiving message through verbal or non-verbal means. Jadi di sini dalam sebuah komunikasi itu ada yang namanya mengirim pesan ya, atau delivering information gitu ya. Jadi kita mengirim sebuah informasi, sebuah data, dan juga ada penerima di sana. Dan di sini dalam sebuah proses itu bukan hanya sebatas verbal, tapi juga ada non-verbal. Verbal itu kita seperti ini, saya ngobrol, berbicara gitu ya. Adik-adik berkomunikasi dengan mulut itu verbal, ataupun menulis sebuah surat gitu, atau chat di WA, di berbagai macam sosial medianya itu merupakan komunikasi verbal. Atau non-verbal ya. Non-verbal ini itu adalah ketika kita berkomunikasi secara ya misalnya gestur tubuh, mimik muka gitu, ataupun juga misalnya intonasi suara dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu contoh dari non-verbal. Jadi ada verbal, ada non-verbal, dan keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Ketika tadi misalnya adik-adik ada jargon ya, LDK DDJ gitu kan, semangat menebar kebaikan gitu, tapi suaranya kurang semangat gitu kan, berarti antara verbal sama non-verbalnya kan kurang sedikit sinkron gitu ya. Jadi memang antara verbal ini ya sangat berkaitan dengan non-verbal. Bahkan ketika non-verbal ini tidak sesuai dengan apa yang diucapkan misalnya dengan verbalnya, maka ya hampir 80% pasti orang-orang itu tidak percaya dengan apa yang disebutkan. Biasanya seperti itu. Bentar ya, sama saya cas dulu ini. Oke, lanjut ya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam terkait seni komunikasi efektif, saya ingin menekankan terlebih dahulu terkait ada yang namanya mental filters and mind maps ya. Jadi masing-masing dari kita ini punya saringan mental gitu ya, yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Jadi sebuah informasi itu tidak kita telan 100% gitu, bulat-bulat enggak. Yang namanya informasi itu ya itu masuk, namun tidak semuanya kita makan gitu. Ada sebuah saringan namanya mental filters yang memfilter, menyaring kira-kira informasi mana nih yang kira-kira cukup bagus untuk disimpan dalam otak kita. Dan ini merupakan sebuah proses yang cukup panjang. Ketika informasi itu masuk terus gitu, step by step, semakin banyak, semakin menumpuk, pada akhirnya akan menghadirkan sebuah mind maps. Jadi sebuah maps dalam diri kita, dalam otak kita gitu, dalam kepala kita. Jadi ada sebuah maps yang mengizinkan sebuah informasi itu boleh masuk atau enggak dan lain sebagainya. Dan masing-masing dari kita itu berbeda. Nah, saya ingin menekankan terlebih dahulu di sini ya. Titik poinnya adalah masing-masing kita itu berbeda karena ada yang namanya mental filters dan mind maps gitu di masing-masing otak kita. Ini yang pertama. Nah, supaya lebih mudah untuk mengilustrasikannya, saya di sini ada beberapa picture ya. Nanti coba sama adik-adik ditebak ya. Mungkin sama bisa via chat ya. Nah, ini picture pertama. Seluruh layar atau apa ya? Biasanya suka pakai yang mana ya? Kalau yang bagus yang jendela, tab, atau seluruh layar? Seluruh kan? Oh, seluruh. Iya. Oh, tadi saya pakai yang jendela. Oh, jendela itu kayak itunya aja. Ini. Ini ya? Ini. Sekarang gimana? Terlihat nggak? Udah di show up. Udah gimana teman-teman? Udah? Ya. Nah, oke. Oke, ini tebak-tebakan saja. Gambar apa coba? Gambar apa? Ayo. Kita ini aja, interaksi aja. Coretan. Gambar coretan. Yang lain, coretan terus. Apa lagi? Coret. Kelinci gimana? Oh, kelinci ada lagi. Ada lagi gambar apa? Bebek. Tadi ada coretan, ada kelinci, ada bebek. Ada yang punya jawaban lain?
Ini kelinci. Kelinci. Oke, lanjut ya. Nah. Bebek kepala burung sih. Bebek kepala burung. Nih gambar kedua. Gambar apa coba? Itu matanya ikan, ada gambar wajah. Matanya ikan, ada gambar wajah. Terus? Ada lagi? Mata ikan mana kaki? Manusia ikan. Manusia ikan. Kalau kata The Golden tadi ini gambar calon mertua ya. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Oke, lanjut ya. Nah, jadi sudut pandang kita itu tidak bisa dipaksakan pada satu orang gitu. Karena memang tadi di awal saya sudah tekankan bahwa masing-masing dari kita itu berbeda. Nah, gambar yang di atas sama gambar yang di bawah ya. Ketika kita melihat gambar di atas, ya mungkin di antara kita juga pasti berbeda. Kalau saya melihatnya ini seperti orang yang terbawa hanyut gitu ya. Sebuah banjir gitu, terbawa hanyut dan minta tolong. Tapi ketika dibalik si gambar itu ya terlihatnya seperti orang yang ya dia itu sedang santai-santai aja gitu kan, ataupun sedang naik lah. Jadi jelas persepsi kita itu berbeda antara yang satu dan yang lainnya. Bahkan dalam sebuah penelitian pun misalnya nanti adik-adik membuat skripsi, ya itu kan juga tergantung persepsi kita. Kita ingin buat seperti apa? Apakah misalnya kuantitatif atau kualitatif? Bahkan dalam kualitatif juga kan ada di breakdown lagi banyak lagi gitu. Misalnya kita fenomenologi, gitu. Fenomenologi juga itu tergantung dari perspektif apa yang ingin kita ambil. Ada lagi etnografi, ada misalnya grounded theory, studi kasus, dan banyak lagi gitu. Jadi memang ya persepsi kita itu sangat berkaitan erat dengan informasi yang masuk dalam pikiran kita. Nah, jadi memang kita tidak bisa memaksakan sebuah kehendak, sebuah pemikiran yang ada dalam diri kita itu diterima sama oleh orang lain gitu, termasuk orang-orang terdekat kita. Nah, every single piece of information that comes from our environment goes through mental filters yang tadi ya. Ada saringan tadi, we all have in our minds. Interpretation of the same information may be completely different when made by different people. Jadi, kita itu karena tadi punya saringan yang berbeda di antara kita, maka interpretasi yang muncul pada akhirnya meskipun informasinya sama, itu keluarannya berbeda gitu. Secara totally itu berbeda dari orang yang berbeda gitu. Jadi memang ketika misalnya dalam sebuah organisasi, sebuah informasi A, itu bisa jadi diterimanya berbeda-beda. Ada yang nerimanya A, bahkan ada yang B, ada yang C, bahkan ada yang Z gitu. Oleh karena di sini memerlukan sebuah seni nanti gitu. Bagaimana caranya informasi itu bisa diterima dengan baik dan dipahami dengan baik pula. Nah, lanjut. Nah, karena tadi ada filter itu, akhirnya kita punya mind maps yang berbeda-beda dalam otak kita. Masalah masa depan gitu, memandang kesehatan, memandang pendidikan, memandang uang gitu, memandang agama, memandang masyarakat, memandang apapun, bahkan memandang hewan peliharaan dan lain sebagainya, masing-masing dari kita bisa jadi sangat berbeda gitu ya. Itu adik-adik. Nah, mengapa berbeda? Ini di sini kurang lebih ada 5 ya, yang menyebabkan masing-masing dari kita itu memiliki karakter ataupun juga keyakinan, beliefs yang berbeda. Dan itu menjadi sebuah mind maps dalam diri kita. Pertama karena ada environment gitu, lingkungan yang berbeda. Apakah itu lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan komunitas, dan lain-lain, termasuk juga misalnya di DJJ sendiri, itu kan sebuah lingkungan ya, sebuah wadah. Pasti akan berbeda dengan UKM lain gitu, adik-adik semua. Dan lingkungan ini sangat mempengaruhi perilaku kita, habit kita, gitu, mempengaruhi jelas tadi ya, saringan itu gitu. Karena memang tiap hari kita berinteraksi, ada input baru gitu, terus hingga akhirnya mengendap dan menjadi sebuah karakter yang mempengaruhi pada akhirnya setiap informasi yang masuk, mana yang bisa disaring, mana yang tidak. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah big event ya. Jadi ada yang namanya peristiwa besar. Contohnya ada tsunami, gitu. Termasuk juga kondisi pandemi hari ini merupakan salah satu bentuk peristiwa besar yang sangat berpengaruh terhadap pola pikir kita.
contoh masyarakat Aceh gitu ya, dulu ketika sebelum terjadi tsunami besar, ya mungkin merasa aman-aman saja ketika ada gempa dan lain sebagainya. Tapi setelah sekarang, setelah terjadi tsunami, ya pasti ada sesuatu yang berbeda. Ada antisipasi yang lebih besar gitu. Kemudian juga bagaimana mitigasi yang harus dilakukan. Bukan hanya sebatas masyarakat, pemerintah pun juga melakukan respon-respon yang berbeda setelah ada big event ini. Kemudian juga vaksin kan, masa pandemi sekarang gitu. Dan pandangan kita sangat terpengaruh loh sama yang namanya big event ini. Termasuk juga misalnya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 gitu. Atau kalau misalnya kita berkaca ke luar negeri, kegiatan tragedi di WTC ya di Amerika itu kan sangat memunculkan sebuah persepsi yang luar biasa terkait umat Islam gitu. Padahal Islam itu tidak demikian. Cuma karena memang ada sesuatu yang sengaja diserang, dimasukkan di sana, maka akhirnya banyak mindset yang terpengaruhi, pola pikir yang berubah terhadap Islam dari kejadian WTC itu ya adik-adik semua. Jadi memang ya peristiwa besar ini sangat berpengaruh. Yang selanjutnya adalah knowledge ya, pengetahuan kita. Apa yang kita baca, gitu, apa yang kita dengar, apa yang kita tonton di YouTube misalnya, itu setiap informasi yang kita konsumsi, sadar atau tidak, gitu adik-adik, itu akan mempengaruhi filter kita, akan mempengaruhi membentuk mind map diri kita. Oleh karenanya hati-hati ya, harus senantiasa kita menjaga setiap asupan yang masuk ke dalam tubuh kita itu baik. Hingga akhirnya kita pun bisa memiliki mind map yang baik gitu, memiliki sebuah filter yang baik gitu. Kemudian juga experience, pengalaman. Dan masing-masing dari kita saya yakin adik-adik punya pengalaman yang fun, kemudian juga punya pengalaman yang menyedihkan ya. Pengalaman yang tidak bisa kita lupakan, bahkan sampai detik ini gitu. Apa itu pengalaman misalnya di antara kita teman Akang ya, ada yang memang dia sampai sekarang belum bisa melupakan yang namanya kepergian gitu. Pengalaman ditinggalkan oleh seseorang gitu yang sangat dia cintai gitu. Ataupun juga diantaranya mungkin kehilangan hewan peliharaannya, kucing yang sangat dia sayangi misalnya kan ada juga. Dan lain-lain ya. Atau misalnya perasaan senang atas sebuah pencapaian tertentu dan itu tidak bisa dilupakan. Jadi pengalaman ini memiliki makna yang cukup dalam di masing-masing kita. Yang terakhir itu adalah future goals. Jadi sebuah cita-cita, target jangka pendek, target jangka panjang yang ingin kita gapai. Itu pun juga sama, mempengaruhi pola pikir kita. Sebelumnya ini kita sampai jam berapa ya? Nanti kalau misalnya terlalu ini tolong diingatkan ya. Iya. Okay. Nah, jadi adik-adik semua bisa disimpulkan bahwa proses komunikasi itu adalah, kalau tadi di awal juga sudah disebutkan ada yang namanya interaksi ya. Di sini ada yang namanya itu pengirim pesan dan penerima pesan. Kemudian message itu atau encoding itu dia berubah apa yang ada dalam pikiran kita yang ingin kita sampaikan gitu ya menjadi sebuah message. Message ini bentuknya bisa verbal maupun non verbal gitu. Kemudian si message ini akhirnya ditangkap ya, atau prosesnya itu decoding gitu. Dari yang namanya pesan, nah kemudian sama penerimanya itu disaring dulu tuh, difilter dulu gitu. Hingga akhirnya menghasilkan sebuah interpretasi terhadap sebuah pesan. Nah, setelah itu nanti sama yang bersangkutan di-encoding lagi dan menjadi feedback message kepada sang pengirim awal. Namun di sini perlu diperhatikan bahwa ada yang namanya obstacle ya, hambatan-hambatan dalam sebuah komunikasi. Dan hambatannya itu cukup banyak, bukan yang sebatas tadi di awal terkait perbedaan filter ya, atau mind maps. Nah, di sini akan kita coba mungkin beberapa hal yang perlu diketahui ya. Ini the most common communication obstacles ya. Jadi di antaranya pasti salah satunya ada inilah, ketika sebuah komunikasi tidak berjalan dengan efektif. Pertama yaitu adalah dissatisfaction or disinterest gitu ya. Kita tidak merasa nyaman, tidak merasa bahagia, tidak merasa tertarik dengan sebuah kegiatan, dengan sebuah komunitas misal, ataupun juga dengan orang-orang di sana misalnya, atau dengan programnya. Nah, ketika kita tidak merasa nyaman, ketika kita tidak merasa tertarik, maka ya kita akan tidak senang gitu, dan your heart isn't in it gitu. Jadi ya hati kamu tidak di sana gitu.
kegiatannya mah sedang berlangsung gitu, tapi hatinya sedang di puncak, gitu, sedang di pantai. Nah, seperti itu. Jadi ini biasanya common obstacle pertama ya. Kemudian yang kedua adalah inability to listen to others. Jadi kurangnya kemampuan mendengarkan orang lain gitu. Contohnya ya mungkin sudah menjadi sebuah hal atau masalah bangsa hari ini ya. Ketika rapat ataupun juga misalnya ketika berada dalam sebuah lingkaran, lingkungan, ya kumpul-kumpul bareng tapi konsentrasinya ke HP gitu kan, asik sendiri, mendengarkan hanya sebatas ya berlalu saja gitu. Nah ini kan akhirnya kemampuan untuk mendengarkannya itu kurang, gitu. Bahkan tidak ada. Itu masalah yang kedua. Yang selanjutnya adalah lack of transparency and trust gitu. Akan sulit sekali nih kalau misalnya kita tidak punya kepercayaan kepada seseorang. Ya apa yang dikatakan orang tersebut pasti kita langsung menjudge, dia mah bohong gitu. Nah makanya dalam sebuah komunitas, sebuah organisasi, itu yang namanya transparansi sama trust ini satu nilai yang sangat penting yang harus ditanamkan, bukan hanya sebatas di awal-awal, tapi kapanpun nih. Kepercayaan ini sesuatu yang sangat mahal dan jangan sampai disia-siakan. Dan yang selanjutnya adalah communication style ya. Jadi terutama ketika berbeda ya. Misalnya ada orang yang introvert, ada orang yang extrovert. Orang yang introvert ya dia kurang senang ketika harus diajak misalnya show up terlalu full misalnya kan. Berbeda dengan orang-orang yang extrovert gitu. Atau misalnya orang yang pendiam gitu, sama kita diminta, ayo kamu harus presentasi A, B, C, dan sebagainya gitu, dan lain sebagainya seperti itu. Atau misalnya dalam menerima pesan WA saja, ada orang yang senang ditelepon gitu ya, namun ada juga orang yang hanya sebatas senang itu menerima pesan saja, dan ketika ada orang yang menelepon itu lebih baik nggak diangkat gitu. Jadi ya masing-masing dari kita itu punya tadi gitu, communication style ini berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya adalah cultural differences and language ya. Jadi contohnya ya orang Batak sama orang Sunda kan berbeda ya. Orang Batak itu kan karena karakternya keras gitu ya, culture-nya keras, kemudian orang Sunda itu orangnya lembut gitu ya. Ketika kita tidak memahami terkait adanya perbedaan culture, maka itu bisa menjadi sebuah masalah. Oleh karena di sini yang namanya pengetahuan itu perlu dan penting gitu ya, adik-adik semua. Dan yang terakhir adalah conflicts in the workplace ya. Jadi ya ini kadang terjadi dan kita tidak tahu sebetulnya. Dan ini sangat berpengaruh terhadap yang namanya komunikasi efektif. Biasanya dari hal-hal kecil ya, terjadi konflik. Yang paling masalah itu ketika konflik itu sudah menyangkut perasaan. Kalau sudah menyangkut perasaan itu susah, kayak biasanya gitu. Kalau misalnya sebatas jadwal tiket dan sebagainya itu nggak masalah. Atau misalnya fisik, ya biasanya ya. Tapi kalau sudah menyangkut perasaan, wah itu bahaya tuh. Itu adik-adik semua. Nah, ini satu contoh ya, tentang bagaimana sebuah komunikasi itu yang efektif tentunya sangat penting dibutuhkan. Ini contoh poor communication ya, atau bad communication. Jadi seorang yang ini ke IGD lah, ke IGD, tapi bukan orang ya, tapi mobilnya dimasukkan ke IGD, namun karena ada bad communication, poor communication di sana, akhirnya tidak berjalan dengan baik, malah semakin rusak mobilnya gitu. Ini kedengar nggak ya videonya ya, Dek? Enggak, Kang. Ada. Oke. Enggak ada suaranya, Kang. Oh, nggak ada Suaranya. tapi di saya gimana ya? Di saya ada kok. Iya sih. Ulang lagi aja, Kang. Biasanya bisa. Atau headsetnya dibuka atau gimana ya? Kalau supaya ada. Coba, siapa tahu yang lain ada gitu. Ada nggak yang lain? Coba. Yang lain ada suaranya nggak ya? Ini udah. Tidak ada. Tidak ada, Kak. Oh, nggak ada ya? Coba ya. So present view. Di sini apa? Disable hidden screen.
Kalau misalnya saya coba headsetnya di ini ya, bisa nggak ya? Ada Kang ya? Ada. Ada Kak. Jelas nggak suaranya? Ingat Kang. Suara videonya. Nggak, semoga kedengar ya. Front driver side. Harusnya di front, di depan, malah membuka ban belakang gitu ya. Nah ini yang punya mobilnya. We ran a bunch of tests. The journal bearing is completely worn out from oil starvation. Oil up in the pistons to prevent them from overheating. Piston number 4 detonated inside the cell, cracking the block, and coolant is now leaking into the cylinder. I'm sorry. I need you to sign here. Oke ya. Kalau nggak pakai headset kedengaran nggak ya suara saya? Kedengaran nggak? Oh ya, saya nggak pakai headset aja ya. Nah. Oke ya, lanjut. Nah itu contoh kegagalan komunikasi efektif ya. Nah saya senang mengibaratkan bahwa komunikasi yang buruk itu seperti benang yang amburadul lah ya, amacakan seperti inilah, adik-adik bisa lihat yang sebelah kiri adik-adik. Jadi lihatnya itu tidak enak. Dan kita ingin bagaimana caranya benang tersebut itu bisa kita susun dengan rapi, kita tata seperti yang sebelah kanan gitu. Dan di sini perlu yang namanya sebuah proses, ada seninya gitu adik-adik semua. Jadi yang acak adut ini gitu ya, kita ingin coba susun, kita tata supaya bisa lebih rapi, dan setelah rapi lebih enak dipandang gitu. Begitupun juga dengan yang namanya komunikasi. Mungkin yang tadi di awal ya kegagalan komunikasi hanya sebatas merusak mobil gitu. Tapi kalau memang ini terjadinya kepada manusia gitu, ya itu bisa rusak hatinya gitu. Kalau sudah rusak perasaan ya bisa sampai misalnya sudah luka ya akhirnya terjadi apa? Ya komunikasi itu yang menyebabkan sebuah hubungan akhirnya berpisah gitu. Nah itu kan yang kita tidak inginkan ya. Oleh karenanya ya komunikasi ini harus terus kita latih dengan baik. Nah ini contoh lain. Contoh bagaimana komunikasi di antara para semut yang luar biasa. Dengan komunikasi yang baik, yang efektif, sebuah beban yang berat dalam sebuah tim itu bisa dipikul dengan mudah gitu. Karena adanya kerjasama, adanya komunikasi yang baik. Ini contoh ya.
Itu kalau dalam tim ya. Kemudian juga komunikasi efektif ini juga kan dalam sebuah kegiatan-kegiatan seperti ya presentasi gitu kan. Kita tidak ingin menjadi orang yang boring gitu. Tapi kita ingin bagaimana caranya orang itu fun gitu ya. Apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dan tentunya bisa dipahami dengan baik gitu ya adik-adik semua. Nah, ini ada beberapa tips. The ability to effectively communicate ya. Yang pertama adalah content mastery. Jadi memang konten ini penting ya. Apa yang ingin kita sampaikan itu harus sudah kita miliki dalam otak kita gitu. Misalnya kita ingin berbicara atau berkomunikasi mengenai kesehatan. Maka hal-hal dasar terkait kesehatan, misalnya tentang vaksin ya, kita harus mulai menguasai itu. Ya minimal mengenal gitu. Jadi ketika kita misalnya berhadapan dengan Menteri Kesehatan atau dengan siapa ya, kita bisa berbicara dengan baik karena kita punya dasar itu. Ataupun dengan rektor gitu ya, masalah akademik, dengan dosen, dengan teman di divisi gitu kan. Di kepanitiaan pun sama, kita harus punya konten. Jangan sampai ketika kita hadir, orangnya sudah ada, kita bingung, aduh, mau ngobrol apa ya gitu kan. Jadi jelas yang namanya konten master ini, menguasai konten itu sangat penting. Termasuk misalnya ketika kita ingin melamar anak orang ya sama gitu. Kita harus punya konten apa nih kira-kira yang mau kita informasikan. Nggak bisa kita cuma sebatas datang, diam, duduk ya. Nggak akan terjadi gitu kan proses lamarannya. Jadi memang ya konten master ini sesuatu yang sangat penting. Yang kedua adalah become a better listener ya. Jadi kita harus menjadi seorang yang mampu mendengarkan dengan baik. Jadi jangan sampai ya kita mendengar itu hanya menunggu giliran untuk ngobrol gitu. Jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu, enggak. Tapi bagaimana caranya ya kita bisa mengapresiasi ya dan memperoleh nilai baru ataupun pembelajaran baru dari sebuah kegiatan apa yang kita dengarkan gitu. Dan salah satunya juga ya ketika kita misalnya ngobrol dengan orang yang lebih sepuh gitu kan. Secara nonverbal kan biasanya ya kepala kita mengangguk ya. Ini kan salah satu bentuk menghormati dan mengatakan oh kita paham gitu. Jadi ada beberapa seni tersendiri. Kemudian juga pay attention to nonverbal signal ya. Jadi kita harus memberikan perhatian juga terhadap bahasa tubuh gitu ya, nonverbal tadi. Ketika orang misalnya dia garuk-garuk, bisa jadi mungkin yang bersangkutan kurang paham gitu. Atau misalnya juga kok nada suaranya jadi pelan gitu ya, kok nada suaranya jadi tinggi, atau kok raut muka wajahnya itu kok jadi merah gitu kan. Itu kan menandakan sebuah indikasi tertentu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah keep stress in check and assert yourself. Jadi ya ini sesuatu yang lumrah ya, karena kita manusia pasti pada kondisi tertentu kita tertekan, mengalami stres gitu. Namun ingat misalnya ketika kita berkomunikasi atau sedang dalam sebuah kegiatan, teman-teman nih di DDJ gitu ya, ada rapat yang sebenarnya teman-teman itu merasa kayaknya nggak penting lah, kayaknya saya mah senangnya rapat masalah B gitu. Namun teman-teman coba mengendalikan stres itu. Misalnya saya paham sebetulnya saya kurang senang dengan kegiatan ini, tapi saya yakin kalau misalnya saya akan memperoleh manfaat, memperoleh pembelajaran dari rapat ini misalnya seperti itu. Dan assert itu artinya ya penegasan ya. Jadi kita menegaskan lagi, mengingatkan lagi gitu terkait tujuan-tujuan kita dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, sebetulnya bukan yang terakhir ya, tapi ini yang paling utama. Ini tidak akan ada kalau misalnya adik-adik cari di referensi buku-buku barat, nggak akan nemu terkait ini ya. Yang kelima ini adalah stay connected with Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesuatu yang sangat penting yang tidak bisa kita tinggalkan gitu. Karena memang ini kunci terbesar dalam sebuah komunikasi. Komunikasi berasal atau tidak itu ya karena Allah gitu. Nah, saya ingin coba memperdalam yang poin 5 ya. Nah, saya sebutnya ini komunikasi heart to heart ya. Jadi pernah nggak sih teman-teman adik-adik menemukan sebuah momen gitu ya, adik-adik sudah persiapan, merasa sudah siap gitu,
materi saya sudah saya kuasai dengan sempurna lah, katakan demikian. Namun ternyata setelah presentasi itu adik-adik merasa kok asa ada yang kurang gitu ya, kok masih hambar gitu ya, kok kenapa ya gitu. Kalau saya pernah merasakan itu. Jadi kalau kita melihat gunung es gitu ya adik-adik semua, itu yang muncul di permukaan paling cuma sebatas 20%. Dan yang di dalam itu adalah 80%. Dan yang sangat berpengaruh tentu yang 80% itu. Dan saya coba gitu ya, saya coba mencari beberapa literatur, mencari beberapa hal yang memang berkaitan dengan pertanyaan saya juga gitu ya. Bahwa oh iya ya, persiapan itu memang penting ya. Materi itu memang penting. Seni-seni bagaimana kita menyampaikan sebuah materi itu sangat penting. Namun ada hal yang jauh lebih penting, yang poin kelima tadi adik-adik semua. Jadi bagaimana hati kita itu senantiasa terkoneksi dengan yang menciptakan alam semesta ini ya, yang menciptakan hati yang satu dengan hati yang lain dan bisa menghubungkannya gitu. Oleh karenanya ya, heart to heart ini sesuatu yang sangat penting, sangat urgent dan tidak bisa kita tinggalkan. Nah, saya punya rumus nih, saya juga nemu dari beberapa ini ya, beberapa ahli speaker yang memang dia fokus dalam hal ini. Jadi antara komunikan sama komunikator itu ternyata di tengah-tengahnya ada Allah gitu, yang menggenggam hati masing-masing di antara kita. Ketika sebuah informasi, pesan itu tidak sampai, bisa jadi di antaranya itu karena tidak terkoneksi dengan Allah. Kalau memang kita belajar dari sirah Nabi gitu ya adik-adik semua, bagaimana Rasulullah SAW ini ya luar biasa ya, senantiasa melibatkan Allah di setiap agenda-agendanya. Dan para sahabat pun juga demikian. Kalau misalnya kita melihat dulu Rasulullah mengirim Mus'ab bin Umair sebagai duta pertama umat Islam untuk berdakwah ke luar negeri lah, katakan demikian. Ya, beliau benar-benar mengamati bagaimana kondisi ilahiyahnya dulu. Setelah itu baru melihat, oh iya, dia punya kecakapan, keahlian, dan lain sebagainya, gitu adik-adik semua. Begitupun juga bagaimana Rasulullah berkomunikasi dengan keluarganya, dengan para sahabatnya, gitu ya. Bahkan dengan kita yang masih jauh pun, gitu ya. Beliau itu luar biasa dalam hal komunikasi. Dan beliau itu, ya, beliau itu kan Al-Quran berjalan ya. Jadi, apa yang dikatakan Rasulullah itu ya Al-Quran, gitu. Sunnah-sunnahnya, yang menjadi rujukan kita semua, gitu. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang komunikator yang ulung, katanya kan, wah harus seperti Obama, atau misalnya harus seperti siapa lagi, Soekarno gitu kan. Ada hal yang sangat penting, itu adalah bagaimana ya. Maaf, waktunya udah mau habis gitu kan. Oh ya, 10 menit lagi, mungkin 5 menit buat pemaparan lagi mungkin. Terus sistemnya buat itu apa, tanya jawab. Boleh, siap. Sampai 9.40 ya Pak. Oke, siap. So, jadi Allah ini menjadi satu hal yang harus senantiasa kita sertakan di setiap komunikasi kita. Nah, paling ini sebagai penutup ya, berhubung waktu juga. Sebuah hadis menyebutkan bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayaqul khairan aw liyasmut. Ya, barang siapa yang believes ya, percaya kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia speak good atau silent gitu. Dia berbicara dengan baik atau tetap diam. Nah, ini luar biasa nasihat dari Rasulullah SAW bahwa ya begitulah ada tata krama yang memang harus kita jaga nilai-nilai sebagai seorang muslim. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Kang atas pemaparan materinya. Alhamdulillah, Masya Allah, tunggu bisa diterima, bisa dicerna oleh kita. Mungkin ada rekan-rekan yang masih bertanya, gitu, masih bingung tentang sesuatu hal yang telah dijelaskan oleh Kang Habib, bisa ditanyakan. Gitu. Silahkan yang mau bertanya. Ada gak?
Yuk, ada yang ditanyakan nggak? Cepat. Oh iya, silahkan Sally. Nah Kang, ada yang bertanya nih. Dari Sally ya Kang? Ya, mana? Ini, kan cara berkomunikasi dengan baik itu salah satu pakai bahasa yang sederhana dan komunikatif. Tetapi misal kalau mau komunikasi dengan orang yang penting, yang terkenal, tetapi tidak malah, tetapi kita malah nervous gitu. Hingga yang mau kita bicarakan terhadap orang tersebut dengan bahasa yang sederhana, sopan, malah rumit dan kurang sopan. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut gitu kan? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam, Sally ya. Jadi saya pun juga pernah mengalami hal yang sama. Ya. Jadi sebetulnya ketika kita grogi, ketika kita nervous, itu salah nggak sih? Menurut moderator salah nggak? Nervous? Ketika kita nervous, itu manusiawi kan? Karena itu manusiawi ya. Cuma di sini adalah bagaimana caranya supaya memang ya nervous kita itu ya jangan malu-maluin ya. Ya boleh malu tapi jangan malu-maluin gitu adik-adik. Nah, tentu hal-hal sederhana seperti ini itu tidak bisa misalnya tuh apa ya? Memang perlu ada yang namanya latihan-latihan ya. Namun kalau saya tipsnya adalah pertama tetap ya. Jadi sertakan Allah gitu. Pertama sertakan dulu Allah. Jangan sampai hanya sebatas saya mau ketemu sama orang keren nih. Sama Allahnya lupa gitu. Nanti sama Allah dilepas aja gitu. Sok silahkan gitu kan. Tapi ketika kita dari awal sudah menyertakan Allah, Bismillah gitu kan. Ini demi kebaikan gitu. Saya ingin mencoba mengetes atau berlatih kepercayaan diri saya. Maka itu menjadi salah satu penyemangat yang membuat diri kita semakin kuat gitu menghadapi orang tersebut. Dulu saya pernah ya ketika waktu kuliah ada diskusi-diskusi dengan dulu juga udah Pak Jokowi sih ya, sama Pak Jokowi gitu ya di Istana Negara. Saya dari Bandung dulu bareng sama ketua BEM ITB, UPI, kemudian juga ketua BEM sekolah teknik ya, tekstil, sama Telkom juga. Nah, ketika di sana ya, karena memang dari awal dari Bandung kita berangkat, kita ingin memberikan sebuah rekomendasi atas kajian-kajian yang sudah kita buat, bukan karena memang kita ingin melihat orang satu Indonesia, enggak, tapi karena ada niatan awal ya ini untuk kebaikan aja, Bismillah. Ya ketika di sana ya kita merasa ya sama saja gitu kan, sama saja kita berdiskusi, kita ngobrol, kita memberikan beberapa tuntutan dan lain sebagainya ya demikian. Gitu. Jadi memang yang pertama itu ya niatnya dulu, kemudian jangan senantiasa minta pertolongan Allah gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita berkaca dalam Al-Quran pun ya adik-adik, dalam Quran surat Toha ya, 28-28 kurang lebih, 25-28 itu ayatnya, bagaimana Nabi Musa pada waktu itu akan menghadapi Fir'aun gitu. Dan Nabi Musa pun tidak lupa, beliau meminta pertolongan Allah lah gitu kan, yang sering kita dengar lah. Bahkan mungkin beberapa orang mendawamkan ini kayak berdoa ya, Nabi Musa berdoa kan, Robi srohli sodri gitu kan, Wayasirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli gitu. Ya Robku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku gitu. Jadi memang poin pertama ini adalah itu ya. Jadi hati kita harus senantiasa terkoneksi dengan Allah. Adapun terkait bagaimana kita menyampaikannya, bagaimana kita berkomunikasi yang lebih lanjutnya itu ya silahkan, itu banyak ya tips-tips lainnya. Mungkin itu kalau dari saya. Kemudian, Dek, lanjut aja ya? Atau gimana nih? Enggak, gini Kang. Soalnya kan waktunya udah mepet nih. Oh iya, mungkin dipilih ya. Ini banyak. Nah, nggak mungkin dijawab semua dari sekarang gitu kan. Nah, ya, gimana betul, kalau betul. nanti ini di screenshot, nanti dikirim ke Kang Habib, nanti Kang Habib jawab lewat PM gitu. Nanti dikirim ke Kang Habib. Insya Allah, mangga ya. Ya, siap. Oke. Mungkin dicukupkan sekian ya dari jawaban Kang Habib. Nanti selanjutnya lewat PM ya. Oke. Mungkin saya terakhir akan
sedikit menyimpulkan dari pembahasan Kang Habib ya. Yang pertama, pengertian komunikasi itu jelas kita sudah mengetahuinya. Komunikasi itu cara kita menyampaikan informasi kepada orang lain gitu. Nah, adapun masalahnya gitu, kenapa kita bisa berbeda gitu dalam menyampaikan informasi gitu. Yang pertama environment gitu, ya, yaitu lingkungannya gimana. Terus big event, ada sebuah acara yang besar gitu, misal ada COVID dan tsunami, terus knowledge gitu kan, pengetahuan kita, terus experience, bagaimana kita pengalaman kita, terus future goal atau tujuan hidup kita gimana ke depannya. Terus yang obstacle atau halangan yang terberat gitu untuk komunikasi adalah yang pertama dissatisfaction or atau ketidakpuasan gitu terhadap lawan berkomunikasi kita. Jadi ada sebuah halangan dalam berkomunikasi. Terus yang selanjutnya inability to listen to other atau ketidakpuasan terhadap lawan berkomunikasi kita, lawan bicara kita. Selanjutnya lack of transparency and trust atau kurangnya kepercayaan terhadap seseorang. Terus komunikasi style, bagaimana gaya berbicaranya gitu, bagaimana cara gaya berkomunikasinya gitu. Terus selanjutnya selanjutnya adalah kultur atau kebiasaan gitu kan, budayanya gimana. Terus konflik in the workplace gitu kan, itu yang mempengaruhi konflik pada tempat kerja kita, jadi mempengaruhi. Mungkin cukup sekian dari saya. Masya Allah atas pematerinya yang kita sampaikan. Insya Allah mungkin kita bisa menerima dengan paham gitu, Insya Allah. Dan kalau ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan kembali lewat chat, mungkin bisa. Insya Allah. Mari kita tutup sesi kali ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang, ya. Mau foto bersama dulu, Kang? Oh, enggak. Bisa, semuanya bisa di on cam kan? Yang berkenan gitu. Screenshot. Belum on cam semua ya. Kita tunggu berapa menit lagi. Ayo yang belum on cam, silakan di on cam kan. Oke, cukup 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sekali lagi, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kang atas waktunya yang telah menyempatkan waktunya gitu ya. Sami-sami atur nuhun sadayana. Iya, Kang. Izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat saumna. Ya, Oke, selanjutnya saya berikan kepada moderator.